Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatuhu wassalamuhu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bermuajahah kembali di tempat yang mubarakah ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat untuk talabul ilmi yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dapat menambah ilmu, wawasan, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ilmu yang kita dapatkan dan bisa kita ajarkan, dakwahkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di. Pada bagian Juz Amma, kitab ini disusun oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, Allah lapangkan kubur beliau, dan mudah-mudahan kitab ini Allah jadikan sebagai amal jariah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita terakhir kemarin. Kita masih dalam pembahasan tafsir dari surah At-Takwir. Surah At-Takwir bisa ditampakkan. Baik, kemarin kita sudah membaca ayat per ayat dan kita telah membahas tafsirnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Barakallahu fikum, kita telah membahas tafsir ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dari surah At-Takwir, yakni idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung.
wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Taib. Sekarang kita akan lanjutkan pada tafsir ayat yang keempat. Tafsir ayat yang keempat, wa idzal isyaru uttilat. Sudah dibaca kemarin tafsirnya ya? Belum? Taib. Coba dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idzal isyaru utilat nasi hina idin nafais amwalihim allati kanu yahtamuna laha wa yaraunaha fi jami'il awqat faja'ahum ma yazhaluhum anha fanabbahu bil asyari wa hiya an-nawm allati tatabbaha awladuha wa hiya anfus amwalul arab idza dzaka 'indahum 'ala ma huwa fi ma'naha ma kana nafis wa idzal wuhusu husirat ay jama'at di yaumil qiyamati liyaqtasullah min ba'di li ba'di wa yaral ibad kama adalahu hatta innahu liyaqtasu minal Quranai lil jami' thumma yaqulu laha kuni turaban wa idzal biharu sujirat ay au qalat fasarat ala azimiha naran tatawaqqad wa idzal nufusu zuwijat ay qala kulli sahibin amalin ma'a nazirihi fajama'a al-abrari ma'al abrari wal fujjari ma'al fujjari wa zawji mu'minina bil huril 'ain wa wal kafiruna bisyayatin wa hadha kaqawlihi ta'ala wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara uhsuru alladzina zalamu wa azwajahum. Taib, cukup dulu. Barakallahu fikum. Kita akan bahas tafsir ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Sementara itu, wa idzal isyaru uttilat, dan apabila onta-onta bunting ditinggalkan, yaitu onta-onta yang hamil. Nanti pada hari kiamat unta-unta yang hamil itu ditinggalkan oleh pemiliknya. Ai attalan nasu yauma idzin nafaisa amwalihim allati kanu yahtammuna laha wa yura'unaha fi jami'il awqat. Maksudnya manusia meninggalkan harta-harta berharga mereka, yang mana mereka dahulu ketika di dunia sangat mementingkan sekali terhadap harta tersebut, memperhatikan dan terus mencarinya fi jami'il awqat, pada setiap waktunya. Dan salah satu harta yang nafis, harta yang berharga itu adalah onta yang bunting, yaitu onta yang hamil, al-isya.
Faja'ahum ma yudhiluhum anha. Lalu datang kepada mereka suatu kejadian yang menjadikan pikiran mereka kacau, bingung, kalut, yaitu hari kiamat. Fanabbaha bil ishar. Allah mengingatkan dengan al-ishar, yaitu onta yang bunting. Wahiyan nauqul lati tatba'uha auladuha. Al-ishar itu adalah onta yang di dalam perutnya itu ada anaknya. Kemudian wahiya anfasu amwalil arabi. Dan onta yang bunting itu termasuk anfasu amwalil arab, semahal-mahalnya, sangat berharganya hartanya orang Arab. Idzaka indahum, yang mereka miliki. Ala ma huwa fi ma'naha min kulli nafisin, yang mana itu menunjukkan suatu yang berharga sekali buat mereka. Taib, barakallahu fikum. Bahwasanya onta yang bunting, yang berharga saja itu ditinggalkan begitu saja oleh mereka. Karena apa? Karena saking gentingnya, dahsyatnya hari kiamat. Kala ketika terjadi hari kiamat, ya bukan hanya onta saja, semua yang berharga dari harta kita yang kita miliki, dari rumah yang kita miliki, dari kendaraan yang kita miliki, dari anak istri kita, dari semua yang kita miliki yang kita di dunia menganggapnya berharga, itu kita tinggalkan semuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun ayat ini disebutkan wa idzal isyaru uttilat, ketika onta-onta bunting itu ditinggalkan, ini sebagai pengingat bagi mad'unya saat itu, yaitu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir musyrik Quraisy. Karena apa? Orang-orang kafir musyrik Quraisy itu di antara harta yang paling berharga untuk mereka adalah onta yang hamil, onta yang punya anak. Onta itu sudah mahal, apalagi di dalam perutnya ada anaknya. Ini suatu yang sangat mahal. Dan itu ternyata ketika terjadi hari kiamat ditinggalkan oleh kita semuanya. Kemudian wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan, binatang-binatang liar itu dikumpulkan, ay jumi'at liyaumil qiyamah, maksudnya dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Binatang liar yang mungkin sekarang kita anggap liar, buas, itu ternyata nanti pada hari kiamat dikumpulkan, karena itu adalah makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah. Binatang-binatang tersebut adalah ciptaan Allah, hamba Allah yang akan kembali kepada Allah. Mereka semua akan dikumpulkan. Liyaqtasallahu min ba'diha li ba'din, yang mana Allah akan kisos sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Jadi berlaku kisos juga antara binatang satu terhadap binatang yang lainnya. Wa yaral ibadu kamala adlihi, saat itu hamba-hamba Allah akan melihat keadilan Allah. Hatta innahu yaqtassu lisyatil jama'i minasyatil quranai thumma yuqalu laha kuni turaba. Sampai-sampai asyad al-jama', yaitu domba atau kambing yang bertanduk, yang mana saat di dunia itu menyeruduk atau menyakiti kambing yang tidak bertanduk, itu Allah kisos. Tsumma yuqalu laha kuni turaba. Kemudian Allah katakan setelah dikisos itu kuni turaba, jadilah kalian itu sebagai tanah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Di antara hikmahnya mengapa binatang juga dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada manusia betapa besarnya keadilan Allah. Jika binatang saja yang zalim kepada binatang yang lain itu dikisos oleh Allah, diberikan haknya. Ya, binatang yang dizalimi itu diberikan haknya. Maka bagaimana dengan manusia? Ya. Cuma bedanya kalau binatang setelah dikisos Allah berfirman kuni turaba, jadilah tanah, selesai masalahnya. Kalau manusia masih lanjut, bukan jadi tanah. Makanya diantara harapan atau angan-angan ya dari manusia itu ketika di akhirat mereka menginginkan dijadikan tanah, karena melihat apa? Melihat binatang yang setelah dikisos selesai urusannya. Ya. Wa yaqulu ya laitani kuntu turaba. Itu ucapan manusia nanti di akhirat. Ya. Aduhai sekiranya aku dijadikan oleh Allah seperti ya tanah, yang mana binatang tersebut menjadi tanah. Kenapa? Karena kalau manusia itu berlanjut, ya, berlanjut apakah dia masuk ke dalam surga yang abadi ataukah masuk ke dalam neraka yang abadi. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, ini mengandung yakni keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap binatang itu mendapatkan haknya. Ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau binatang itu bertengkar, itu diadu oleh manusia? Ya, kan ada contoh seperti ayam atau apa? Sapi atau domba, ya, diadu. Padahal ya binatang tersebut tidak mau bertengkar, karena diadu oleh manusia, maka ya nanti yang akan mendapatkan hukuman adalah yang mengadu domba, meskipun bukan domba. Ya, yang mengadu domba meskipun bukan domba. Kalau ayam berarti adu ayam ya. Tapi orang yang suka ngadu ayam, ngadu domba, itu nanti akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya wa idzal biharu sujirat, dan apabila al bihar yaitu lautan itu sujirat, dipanaskan. Nah, aiuqidat, yakni dinyalakan. Fasarat ala 'idhamiha naran tatawaqqadu, saking panasnya maka air lautan itu tatawaqqadu, berkobar. Naam, barakallahu fikum. Meskipun sebagian ahli tafsir memaknai sujirat itu dengan muliat, meluap, tapi ya Syekh Sa'di menguatkan bahwasanya al-bihar sujirat, lautan itu dinyalakan, yakni uqidat, dinyalakan. Jadi nanti pada hari kiamat lautan itu menjadi api, lautan itu menjadi panas ya. Lalu bagaimana dengan ayat yang lainnya ya, yang mana Allah berfirman wa idzal biharu fujirat, yang mana lautan itu diluapkan. Maka digabungkan dua ayat ini, tidak bertentangan sama sekali, bahwasanya air laut itu nanti ya diluapkan ya dipanaskan ya. Maksudnya apa? Nanti pada hari kiamat air laut itu menjadi api yang panas, begitu juga meluap ya. Bagaimana tidak genting manusia? Manusia sekarang ya kena banjir saja sudah bingung, kena tsunami saja sudah bingung. Padahal tsunami itu airnya panas enggak? Enggak, airnya dingin. Tapi dingin tetap menghancurkan. Nah, nanti pada hari kiamat itu selain fujirat, diluapkan ke daratan,
juga sujirat, dipanaskan. Ya, jadi airnya berupa api. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan. Jiwa-jiwa dipertemukan. Apa yang dimaksud dengan jiwa-jiwa dipertemukan? Ay qurina kullu sahibi amalin ma'a nadhirihi. Maksudnya akan disandingkan, dikorelasikan, disambungkan setiap pemilik amal ya dengan pasangannya. Ya, orang yang beramal itu dengan pasangannya. Ya, nanti akan disandingkan, dipasangkan ya antara sahibi amal dengan nadhirnya, dengan pasangannya. Fajumi'al abraru ma'al abrar. Maka orang yang baik, orang yang baik-baik dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Ya. Al abrar kumpul dengan abrar. Wal fujjaru ma'al fujjar. Orang yang jahat dikumpulkan dengan orang yang jahat. Ya. Ini tak bisa dilakukan oleh manusia. Manusia di dunia ini menggolongkan orang baik dan orang buruk itu tidak bisa. Ini orang baik, ini orang buruk. Ya, tidak bisa. Manusia di dunia itu hanya bisa melihat dohirnya saja. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat itu mengetahui secara detail ya zahir maupun batinnya, sehingga secara otomatis al-abrar kumpul sama al-abrar, al-fujjar kumpul dengan al-fujjar. Tidak mungkin salah itu, tidak mungkin salah tempat ya. Tidak boleh kita protes, ya Allah saya ini sebenarnya abrar kok dikumpulkan dengan fujjar ya. Jadi apa klasifikasi abrar dan fujjar ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita umpamanya protes, itu sudah ada datanya ya, bahwasanya kita tidak bisa mengelaknya. Baik. Wa zuwijal mu'minuna bil huril 'ain, dan orang-orang yang beriman itu nanti akan disandingkan bil huril 'ain. Apa al-hur al-'ain? Al-hur al-'ain apa artinya? Bidadari yang bermata jeli. Ya. Bidadari yang jelita. Ya, orang yang beriman nanti akan dikumpulkan dengan al-hur al-'ain. Zuwijal mu'minuna bil huril 'ain. Ya. Ini sebagai balasan kebaikan terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang yang beriman diistimewakan dengan al-hur al-'ain, yaitu bidadari yang bermata jeli ya, sebagai motivasi ya untuk orang-orang yang beriman di dunia untuk semangat beribadah kepada Allah, tetap di dalam keimanannya ya, agar ya di dalam surga kelak akan mendapatkan kenikmatan. Di antara bentuk kenikmatan itu adalah al-hur al-'ain. Wal kafiruna bisyayatini, dan orang-orang kafir akan dikumpulkan, disandingkan dengan setan-setan ya. Jadi orang kafir itu kumpulnya dengan setan-setan. Kalau orang mukmin kumpulnya dengan al-hur al-'ain, bidadari yang cantik jelita, sedangkan orang-orang kafir itu kumpulnya dengan syaitan. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, dan hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan akan digiring, akan dibawa orang-orang yang kafir itu menuju neraka jahanam zumara, yaitu rombongan, berkelompok-kelompok. Nah, jadi orang-orang yang kafir, sesama kafir itu rombongan, kumpul jadi satu ya, menuju apa? Menuju neraka jahanam ya. Orang-orang kafir kumpul dengan orang-orang kafir, rombongan
Ya. Jadi wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Akan digiring orang-orang yang kafir itu ya ke neraka Jahannam zumara secara rombongan. Jadi wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah, rombongan itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah diketahui bahwasanya itu adalah kumpulan orang kafir. Tidak bisa kita mengelak ya. Umpamanya di dunia ada orang itu munafik ya, ada orang kafir ngaku-ngaku Islam, ada orang kafir ngaku-ngaku beriman, tapi ketika di akhirat mereka terklasifikasikan ya, ada di rombongan mana. Kemudian juga Allah berfirman selanjutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Surah Az-Zumar ayat 73. Dan juga akan digiring orang-orang yang bertakwa itu menuju Allah Subhanahu wa taala ilal jannah ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, ilal jannati zumara, ke al-jannah, ke surga secara rombongan. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Tuhannya, sesama orang yang bertakwa akan ya rombongan bersama-sama menuju surga, digiring, wasiqa, digiring. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 22, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, kumpulkan orang-orang yang zalim itu bersama teman-teman sejawat mereka, teman-teman sejati mereka. Ya, ini perintah Allah kepada para malaikat. Uhsyuru, malaikat, kumpulkan alladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu, wa azwajahum, dan teman sejawat mereka, yaitu teman-teman yang sesama zalim. Jadi akan berkumpul ya, orang-orang yang zalim kumpul dengan orang yang zalim, orang yang mukmin kumpul dengan orang yang mukmin, orang yang bertakwa kumpul dengan orang yang bertakwa, orang yang kafir kumpul dengan orang yang kafir. Itu digiring sesuai dengan ya teman mereka dan keadaan mereka. Nah, selanjutnya wa qala aidan wa idhal mawqudatu su'ilat wa hiya allati kanat jahiliyatul juhala tafa'alahu min dafnil banati wa hunna ahya min ghairi sabab illa khasyatil faqir fasa'ala bi ayyi dhanbin qutilat wa min al-ma'lum annaha laysa laha dhanbun fa fi hadha tawbihi wa tafri'i liqatiliha wa idha suhufu al-mustamanatu ala ma amalahu al-amiluna min khairin wa syarrin wa nushirat wa farraqat ala ahliha fa'akhadhun kitabuhu biyaminihi wa akhadhun kitabuhu bishimalihi aw min wara'i zuhurihi wa idha as-sama'u kushitat ay uzilat kama qala ta'ala yawma tashaqqaqul sama'u bil ghamami yawma natwi sama'a tatap atayyi sijilil kutubi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawatu matwiyatun biyamini. cukup. Barakallahu fikum. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan itu, yaitu bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ya, bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nanti su'ilat, ditanya
wa hiya allati kanat al-jahiliyatu al-juhala'u taf'aluhu min dafnil banati wa hunna ahya'un min ghairi sababin. Ini adalah kebiasaan jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu, yang mana mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka itu dalam keadaan hidup-hidup, ya. Min ghairi sababin, tanpa sebab, ya. Illa khasyatal faqri, kecuali karena takut fakir, takut, ya, miskin, takut fakir, ya. Jadi alasannya tidak diterima, alasannya tidak masuk akal. Punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, ya. Ini adalah suatu sikap yang, ya, sangat miris, ya. Kenapa? Karena membunuhnya juga sadis, ya. Membunuhnya dengan mengubur hidup-hidup, ya. Ini berarti hatinya orang tua tersebut, ya, bapaknya atau ibunya ini, ya, mati. Kenapa? Karena dia tidak punya perasaan, ya. Jadi mereka itu kebiasaannya, orang jahiliyah dulu itu dibawa ke padang pasir, ya, kalau anaknya, ya, anaknya perempuan itu dibawa ke padang pasir, mereka gali, ya, gali lubang, dimasukkan lalu ditutup, ya. Di mereka itu punya kebiasaan seperti itu. Nanti pada hari kiamat akan ditanya, ya, perempuan tadi itu, ya, yaitu perempuan, ya, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu. Kenapa sama orang tuamu kok, ya, kamu dikubur hidup-hidup? Akan diadili oleh Allah, ya. Nanti akan diadili sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasannya orang jahiliyah dulu itu mengubur, ya, bayi perempuan hidup-hidup itu karena aib, katanya mereka. Jadi entah alasan apa yang sebenarnya. Jadi mereka itu mengubur hidup-hidup bayi perempuan itu diantaranya karena takut miskin, ya. Padahal, ya, rezeki di tangan Allah, ya. Perempuan juga, ya, di dalam Islam mendapatkan haknya, ya. Laki-laki, perempuan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sama, yang membedakan adalah takwanya. Perempuan mendapatkan haknya, ya. Setelah Islam datang, ya, maka kebiasaan mengubur bayi hidup-hidup itu sudah tidak ada lagi, terhapus, ya. Ditempatkan wanita itu pada tempat yang mulia, diberikan hak-haknya, hak-hak perempuan itu semuanya, ya. Ini hanya pada satu sisi ini saja, itu masalah anak perempuan dikubur hidup-hidup, belum yang lainnya, ya. Perempuan di masa jahiliyah itu mengalami, yaitu eksploitasi, bentuk perendahan yang serendah-rendahnya, tidak mendapatkan hak-haknya, ya. Setelah datang Islam, alhamdulillah, mereka dimuliakan dari segala sisinya, dari segala, ya, sisi kehidupannya. Khusus masalah anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ini nanti akan dipertanggungjawabkan, ya, di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatus'alu, maka akan ditanya kepada anak perempuan yang dikubur hidup-hidup tadi, bi ayyi dzambin qutilat, kamu dosa apa, dengan sebab dosa apa kamu dibunuh, kamu punya salah apa yang menyebabkan kamu dibunuh. Bi ayyi dzambin qutilat, sebab dosa apa kamu dibunuh. Wa minal ma'lumi annaha laisa laha dzanbun, satu yang maklum, anak perempuan kecil itu tidak punya dosa, ya. Ini maklum, ya, kita ketahui bersama, namanya anak kecil perempuan tidak punya dosa, ya. Jadi bi ayyi dzambin qutilat,
ini sebagai ya sindiran. Walakinna hadza fihi taubihun wa taqri'un liqatiliha. Ini sebagai yaitu bentuk celaan dan marahnya Allah bagi yaitu orang yang membunuhnya, yaitu orang tuanya yang membunuhnya itu. Ya. Jadi sebab dosa apa? Ya. Anak perempuan tadi dibunuh. Ya. Ini bukan Allah bertanya ini tidak tahu bi ayyi dzambin qutila, tapi Allah hendak mencela. Ya. Allah marah terhadap ya orang tua yang membunuh anak perempuannya tersebut. Wa idzas suhufu, dan apabila as-suhuf yaitu catatan amal ya, catatan amal perbuatan kita itu al-mustamilatu ala ma 'amilahu al-'amiluna min khairin wa syarrin, yang mana as-suhuf tadi, catatan amal tadi itu mencakup amalan yang baik maupun yang buruk. Nusyirat, nanti akan nusyirat, dibuka dan ditebarkan, dihamparkan ya. Amalan yang baik, amalan yang buruk kita yang berada di buku catatan itu nanti akan nusyirat, dibuka, dihampar. Wa furriqat ala ahliha, dan akan diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Fa akhidun kitabahu biyaminih, ada yang mengambil buku catatan amalnya itu dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bisyimali, ada yang mengambil buku catatan amalnya itu dengan tangan kirinya. Au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungnya. Ada yang menjamak ya, kata para ulama, dijamak orang yang mengambil yakni buku catatan amalnya dengan tangan kirinya juga dari belakangnya, karena ini sama-sama dalam keadaan buruk, baik yang mengambil dengan tangan kiri maupun yang belakang ya, dari belakang ini sama-sama keadaannya buruk. Wa idzas sama'u kushitat, dan apabila langit itu dilenyapkan, ai uzilat, dibuang, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-25, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam, dan ingatlah pada hari ya pecahnya langit itu bil ghamam, mengeluarkan kabut yang berwarna putih. Nanti langit itu pecah ya. Seperti apa hakikatnya kita tidak tahu hakikat pastinya, yang jelas nanti langit itu pecah, tasyaqqaq, pecah. Di dalam sebagian ayat usyitat, lenyap ya, pecah, lenyap ya. Kejadiannya seperti apa ya, sebenarnya kita tidak tahu, yang jelas nanti akan pecah dan lenyap ya. Kita di dunia sekarang dengar langit bergemuruh saja sudah sangat apa? Sangat takut ya. Apalagi langitnya pecah ya, langitnya lenyap. Yauma naqwis samaa katayyis sijilli lil kutub, pada hari kami gabung ya, kami gulung langit itu katayyis sijilli lil kutub, seperti menggulung yaitu lembaran-lembaran ya. Di dalam ayat lain ya, di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-104, pada hari langit itu nanti kami gulung seperti ya kami menggulung kertas ya, digulung ya, seperti menggulung kertas ya. Intinya nanti langit itu akan lenyap. Kemudian juga di dalam firman Allah surah Zumar ayat 67, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Bumi itu semuanya dalam genggaman Allah pada hari kiamat,
Begitu juga langit itu makwiyatun biyamini, akan digulung dengan tangan kanannya Allah. Ya, digulung. Di dalam sebagian ayat dipecahkan. Ya. Dalam sebagian ayat dilenyapkan, dalam sebagian ayat digulung. Intinya nanti langit itu akan lenyap, ya. Dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jika ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan setelah adzan. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Siapa dulu ini? Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Tadi kan disebutkan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang pucat akan dikumpulkan bersama syaitan. Ada kejadian yang unik dan menyedihkan beberapa hari ini. Kaum muslimin menyambut seorang tokoh kafir, yaitu Paus Fransiskus. Bahkan sampai mencium keningnya, mencium tangannya, merundukkan kepada, berkumpul sama orang-orang kafir. Apakah ini juga menunjukkan bahwasanya mereka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir di dunia? Bagaimana Rasulullah bersabda, antara amanah bakta, engkau bersama orang yang kau cintai. Kita lihat juga sebagai dari mereka kaum muslimin yang menyediakan pembangunan masjid ditolak, kajian dibubarkan, gereja dijaga. Bagaimana kita menyikapi mereka dan bagaimana cara orang seperti ini bertobat? Baik. Barakallahu fikum. Berkenaan dengan apa yang terjadi di beberapa hari yang lalu, yaitu seorang tokoh muslim mencium, ya, kepala, ya, seorang, ya, paus, ya, Fransiskus. Nah, barakallahu fikum, ini adalah bentuk wala yang salah. Ya, wala itu hanya ditujukan kepada orang yang beriman. Wala, loyalitas. Islam mengenal wala dan bara. Wala, loyalitas. Bara, berlepas diri dari agama lain. Wala yang seperti ini adalah salah, ya. Harusnya loyalitas itu ditujukan kepada orang yang beriman. Dan mencium kening seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mencium pastur. Ini menunjukkan loyalitasnya, ya, terhadap ajarannya secara otomatis, ya. Jadi tidak bisa dipandang remeh. Mungkin cuma sekedar mencium keningnya, tapi di balik itu maka orang-orang akan melihat, ya, ini adalah yang mencium tokoh muslim. Sehingga orang yang awam akan menganggap, ya, bahwasannya tidak ada masalah antara Islam dengan, ya, orang kafir. Kita harus, ya, menempatkan wala dan bara itu pada tempatnya. Jadi toleransi dalam beragama itu harus pada tempatnya. Toleransi jangan sampai kebablasan. Toleransi bukan berarti kolaborasi. Itu ada ungkapan seperti itu. Jadi dengan mengundang mereka ke dalam masjid, mengadakan acaranya mereka,
ritualnya mereka di masjid, nyanyian-nyanyian mereka di masjid ini adalah bentuk kebablasan ya namanya. Ini bukan toleransi, ya kebablasan. Masih banyak kalau butuh kepala ya kepalanya anak yatim, kepalanya orang miskin, ya kepalanya orang yang beriman. Ya. Itu kalau kita mau wala, itu mereka lebih membutuhkan ciuman kita. Dengan kita mencium keningnya pastur itu, nanti akan ya dianggap sebagai apa tadi? Ya wala. Ya. Ada yang wanita muslimah sampai menangis-nangis haru apa? Ini menunjukkan ya lemahnya ya, iman atau akidah Islamnya, sampai harunya dengan apa? Dengan datangnya pastur. Dari kemarin banyak ulama berseliweran tidak nangis-nangis, giliran datang pastur nangis-nangis. Ini setan ini yang bikin nangis. Ini bukan apa namanya? Bukan malaikat. Jadi nangis itu karena Allah, nangis itu karena ya karena agamanya, nangis itu karena iman. Itu yang dibenahi. Nangis karena datangnya, nangis haru karena datangnya pastur, ini salah ya. Di mengomentari tadi bentuk ya mencium kepala pastur ini pertama tidak ada. Rasulullah itu dulu itu loyalnya seperti apa namanya, toleransinya seperti itu, tidak pernah ya. Kita memang tetap muamalah baik ya, tapi bukan berarti kita ikut ritualnya mereka ya. Jadi kita tetap berbuat baik. Kalau memang mereka datang ke negeri kita sebagai tamu negara, ya sudah kita perlakukan sebagai tamu negara. Ya, namanya tamu negara harus dihormati, difasilitasi. Silakan. Tapi ya sebagai penyelenggaranya itu tidak usah apa namanya ya, tidak usah hulu, tidak usah berlebihan. Ya. Toh mereka juga nggak butuh dengan istilahnya pelayanan kita model seperti itu. Mungkin juga risih mereka ya. Diundang ke masjid, terus di masjid dibacain Al-Quran, setelah itu dibacain ayat Bible. Ini kolaborasi yang seperti apa ini ya? Nggak ada seperti itu. Terus juga yang dirugikan sebenarnya Islam ya. Yang dirugikan dengan acara seperti itu adalah Islam. Ya biar mereka mengadakan acara, silakan, kita tidak usah ikut-ikut. Itu yang benar sebenarnya. Jadi toleransi yang benar itu membiarkan ibadahnya mereka, kita tidak usah ikut-ikut. Ini masalahnya yang Islam juga ya ikut-ikut. Ini masalahnya ya. Jadi kalau mereka mengadakan acara silahkan. Ya, yang masalah adalah ketika orang Islamnya ikut-ikut mendukung, berpartisipasi, ikut apa namanya ritualnya mereka. Ini ranah ibadah, ya, ranah ibadah. Jadi kalau misa itu kalau di Islam itu seperti ya acara besarnya. Dan kemarin itu acara besarnya, acara pertobatan, acara kalau menurut mereka itu ya acara pertobatan, pembagian rahmat, menurut mereka seperti itu ya. Makanya ada yang mengatakan di balik misa ada misi, di balik misa ada misi. Jadi ada misi kristenisasi. Banyak orang Islam yang dengan apa namanya nonton yang seperti itu, akhirnya yang lemah imannya malah tertarik dengan ya agama Kristen. Ini salah ya, salah. Sikap seperti ini salah. Jadi yang ngerti harusnya ya ulama-ulamanya harusnya mengingatkan saat itu. Ya. Ya mudah-mudahan ya upaya kita dari kemarin alhamdulillah banyak asatidz kita yang sudah mengingatkan. Kalau masih ada yang belum paham, itu mudah-mudahan Allah ampuni dan mudah-mudahan tidak terulangi lagi. Harus ditaubati para
pelakunya yang ikut-ikutan itu ya harus bertobat kepada Allah, tidak mengulangi lagi. Baik, ada lagi? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini adalah pertanyaan titipan yang dimohon untuk ditanyakan kepada Ustaz. Pertanyaannya terkait dengan tata bahasa Indonesia. Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa ayat atau bahkan banyak ayat yang terjemahannya itu kayaknya kurang tepat, Ustaz. Seperti kalimat wa khalaqnakum azwaja, ini diterjemahkan dengan dan kami menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ini pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala diartikan dengan kami, padahal bahasa Indonesia kami itu kan jamak, Ustaz. Sebagian Allah ahad. Mohon penjelasan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya. Nah, domirna itu memang adalah artinya nahnu, kami. Ya. Domirna khalaqna itu di dalam fi'il khalaqna itu ada nahnu. Nahnu khalaqna. Khalaqa, khalaqu, khalaqat, khalaqata, khalaqna. Khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna, khalaqtu, khalaqna. Memang kalau khalaqtu artinya saya, ana. Kalau khalaqna artinya kami. Secara bahasa seperti itu. Jadi khalaqna memang artinya kami, benar artinya kami. Cuma salah ketika orang mengartikan atau memahami, ya, bahwasanya kami menciptakan di situ berarti Allah ada sekutunya yang lainnya, ada pencipta selain Allah, ya, bersama-sama, ya. Tidak, bahwasannya domirna pada kebanyakan ayat di dalam Al-Quran yang dimaksud itu adalah Allah itu litta'zim, untuk yaitu pengagungan. Ya, litta'zim, untuk pengagungan, ya. Dan ini ma'ruf bukan hanya di Arab saja, ya, di bahasa Indonesia juga sering, ya. Umpamanya presiden berkata kami duduk di sini padahal sendirian. Kami memberikan pengarahan kepada masyarakat kami padahal sendirian beliau yang mengatakan seperti itu. Jadi tidak difahami kami itu berarti, ya, berarti banyak, ya, kami itu lita'zim, ya, untuk pengagungan atau pemuliaan, ya. Sama seperti, mohon maaf, jenengan bahasa ke saudara sesama, ya, antum. Kenapa kok ndak anta? Antum itu banyak. Sering kan begitu, ya? Atau assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, padahal orangnya satu. Jadi itu tidak masalah seperti itu, ya. Dari segi bahasa itu ma'ruf, ya. Itu juga tidak salah menerjemahkan khalaqna itu kami telah ciptakan. Yang menjadi masalah itu ketika kita memahaminya kalau kami itu pasti banyak, itu salah, ya, itu pasti salah. Karena kami itu tidak harus pasti banyak, tidak harus. Karena, ya, penggunaan kata khalaqna atau yang selainnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, atau inna a'tainakal kautsar, pakai kami, dhamir kami. Dan banyak, ya, di dalam Al-Qur'an tuh pakai dhamir kami, nisbatnya kepada Allah, karena Allah tetap esa, ya.
Tidak salah terjemahannya, tapi salah jika ada orang memahami kami itu pasti banyak, ya. Nah, meskipun ada beberapa pendapat tidak menafikan ada beberapa pendapat ketika ya Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan dhamir na atau nahnu di dalam Al-Qur'an, itu Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah itu punya makhluk yang Allah perintahkan untuk terlibat di dalam itu, yaitu malaikat-malaikatnya. Ada pendapat seperti itu. Kami tidak ya sependapat dengan pendapat tersebut. Ya. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi kami itu dilibatkan juga, yaitu para malaikat di dalamnya, yang mana mereka itu juga makhluk Allah, ciptaan Allah yang ditugaskan ya untuk ya sesuai dengan perintahnya tersebut. Ya. Cuma kami sendiri ya kurang sepakat dengan pendapat tersebut. Jadi kami itu dita'lim, benar-benar dita'lim. Baik, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW, bahwa barang siapa yang sholat lalu melihat ke atas maka akan dibukakan matanya oleh Allah. Yang saya tanyakan itu dibukakan di dunia atau di akhirat, dan apakah yang dibukakan itu tidak bisa melihat kebenaran atau gimana? Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini ya yang seperti ini ya, hadiah-hadiah yang seperti ini bisa dimaknai hakiki dan bisa dimaknai ya maknawi. Ya, sama seperti orang yang mendahului ya imam ketika ya salat, itu dirubah kepalanya menjadi keledai. Ada orang itu mendahului ya imam, sering mendahului imam tapi kepalanya tidak dirubah-rubah jadi kepala keledai ya. Tapi jangan sampai ya meremehkan, karena bisa jadi Allah dengan kuasanya, dengan kehendaknya dirubah beneran ya. Jadi jangan nyoba-nyoba nantang ya. Kalau toh ya di dunia tidak dirubah kepalanya jadi keledai ya, pasti di akhirat, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak akan ingkar janji ya. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika Nabi SAW bersabda bahwasanya ya tidakkah ya orang yang mendahului imam ketika sholat itu takut kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai, itu bukan hanya istilahnya gertakan ya. Bukan hanya istilahnya bentuk nakut-nakuti saja yang tidak ada realisasinya ya. Kalau setiap ancaman dari Allah itu hanya bentuk tahwil saja, menakut-nakuti, tidak ada realisasinya, maka juga tidak bermanfaat adanya neraka. Allah ancam dengan neraka, ternyata nanti wujudnya neraka tidak ada di akhirat ya. Jadi istilahnya di prank. Jangan beranggapan seperti itu. Jadi semua yang diancam itu ya realisasinya pasti ada ya, termasuk salah satunya tadi yang disebutkan. Jadi ketika di dunia tidak ya terrealisasi, umpamanya ada orang sholat menoleh ke atas kok tidak kenapa-napa ya, maka dia telah berdosa dan dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan dia akan mempertanggungjawabkan ya perbuatan salahnya tadi itu ya, karena memang sholat itu tidak boleh ya tolak-toleh apalagi ke atas ya, mendongak ke atas, maka dia akan mempertanggungjawabkan kelak ya di akhirat ya. Barakallahu fikum. Ada lagi? Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang dikumpulkan orang-orang mukmin dengan para bidadari dan orang-orang kafir dengan syaitan, dan digiring ke untuk mukmin digiring ke surga dan orang kafir digiring ke neraka.
belum ada keterangan hisab tadi Bapak. Jazakumullah. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi memang setelah fase-fase itu selesai, memang sudah terklasifikasikan mana yang masuk ke dalam surga dan mana yang masuk ke dalam neraka. Tapi dari awal itu sudah sebenarnya ya tanda-tanda itu ada. Tanda-tanda orang itu calon ahli surga, ya orang-orang itu calon ahli neraka itu ada. Bahkan mulai semenjak di alam barzakh, ya orang calon ahli surga itu mendapatkan nikmat kubur, ya orang calon ahli neraka itu mendapatkan azab kubur. Cuma itu belum final. Jadi nanti terakhirnya itu ketika melewati sirat, ya. Jadi setelah melewati sirat itu, ya baru itu finalnya. Ya, kalau selamat, ya dia nanti akan lanjut ke dalam surga. Kalau dia tidak selamat, ya jatuh ke dalam neraka. Karena memang di bawahnya sirat itu neraka. Jadi orang-orang yang tadi disebutkan itu adalah orang-orang yang sudah pasti masuk ke dalam surga dan pasti masuk ke dalam neraka. Ya. Dan mereka dikelompokkannya itu ya nanti akan ya dikelompokkan dengan ya ilmunya Allah. Allah sudah tahu ya siapa yang orang-orang kafir, siapa yang orang-orang yang beriman. Jadi tidak mungkin salah lah intinya ya. Intinya tidak mungkin salah. Adapun nanti dikelompokkannya itu dari mulai fase mana ya itu wallahu alam memang tidak disebutkan. Cuma ya kalau kita melihat ya dan kita membaca itu finalnya itu setelah selesai pastinya itu orang itu sudah menjadi calon ahli surga dan neraka itu setelah melewati sirat ya. Meskipun itu pun juga masih ada ya keajaiban-keajaiban yang terjadi saat itu, seperti orang-orang yang ya dia A'raf, dia itu orang yang berada di tengah-tengah, ya ashabul A'raf, ya orang yang berada di tengah-tengah, ndak masuk surga, ndak masuk neraka. Jadi dia itu nunggu, ya ketika melihat ahli neraka, ya setelah dikontoroh ya, setelah melewati sirat masuk kontoroh, dia itu istilahnya nyantol di tengah-tengah itu. Dan orang-orang yang ashabul a'raf ini masuk surga ujung-ujungnya ya. Tapi jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Jadi disebutkan di dalam al-a'raf itu ashabul a'raf itu nunggu dulu. Jadi dia tengah-tengah karena berimbang amalannya, mungkin 50% 50%. Ya amal baik dan amal soleh, amal baik dan amal buruknya itu mungkin 50-50. Dan ujung-ujungnya setelah rasa takut itu benar-benar besar, jadi memang sama Allah dijadikan begitu. Setelah rasa takutnya besar, benar-benar ngeri, takut, akhirnya dicemplungkan ke dalam surga. Banyak drama-drama yang terjadi nanti di hari kiamat yang tidak kita ketahui. Ada orang yang mendapatkan syafaat ketika mau dicemplungkan, tidak jadi dicemplungkan. Jadi sudah mungkin kalau sudah rombongannya itu sudah rombongan neraka, tapi ketika mau dicemplungkan tidak jadi karena syafaat. Ya. Jadi ada orang yang mendapatkan syafaat itu tidak jadi dicemplungkan ke neraka padahal dia ahli neraka. Ada. Ya. Ada yang dicemplungkan ke dalam neraka, sudah dipanggang di dalam neraka ya, setelah hangus sudah hancur ya, diambil dan dikeluarkan, dimasukkan ke dalam ya air atau lembah ya. Dijelaskan di dalam hal itu nanti dia akan tumbuh seperti tumbuhnya ya tumbuhan biji ya ketika terkena air hujan ya. Tumbuhan ketika terkena air hujan ya, jadi tumbuh dia setelah hangus gosong tumbuh
Tapi sekali lagi kita ya berlindung kepada Allah dari yang keadaan-keadaan yang tadi itu. Mudah-mudahan kita ya sudah, kalau memang ahli surga ya sudah ahli surga, ndak yang pakai drama-drama tadi itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Mungkin ada lagi yang terakhir? Tidak ada? Cukup? Cukup ya? Cukup, waktunya sudah malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.